Ingat dan waspada bila jaringan lampu Anda atau listrik Anda putus talinya. Ni contohnya, Anda bisa kena serut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Hasil juga, atau bisa kita singkatnya anjing ya. Well, kita sekarang sudah hampir di ujung ya. Ini di ujung tahun nih. Kita langsung saja. Kita ngomong-ngomong soal apa? Kita ngomong-ngomong soal gamification Mobile Legends, yang dimana di sini intinya adalah Mobile Legends tapi simple game begitu. Nah, kita lihat dulu nih. Kita punya codingan begini, ya. Ada dictionary-nya begini, ya. Ada 4 dictionary nih. Habis itu fungsinya ada banyak nih, ya. Fungsinya banyak. Tetapi di sini apa yang kita harus lakukan adalah, kita akan baca dulu nih apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini nama variabel globalnya kita ganti. Ya, semisal yang kayak tadi yang ini nih. Nah, ada heroes, magic, attack, spell segala macam kita ubah. Ya, kita ubah jadi apa? Heroes, sihir, serangan, dan mantra. Dan untuk nama variabel lokal yang digunakan dalam fungsi ini tidak boleh diganti. Kemudian nama fungsinya, ini kan ada nama fungsinya ini adalah choose hero, choose spell, dan bla 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 segala macam ya. Kita ganti. Pilih hero, pilih mantra, beli item, bertarung, dan main. Kita tambahkan pilihan mulai, main, atau battle di awal game dijalankan lah gitu. Kalau misalnya di start, gini mau lanjut main atau langsung keluar gitu aja. Selanjutnya nih, kita memanfaatkan beberapa teknik pemrograman fungsional, yaitu kita pasang pure function, inner function, high order function, recursive, lambda, eliminasi redundancy code, function as expression, dan segala macam. Ya, intinya yang di pemrograman fungsional kita pakai semua begitu. Ya, kita lengkapi kodenya dengan exception handling yang memang semisal nih, ini kira-kira di dalam kode ini ada kayak beberapa pelanggaran. Semisal kayak suatu saat nanti ada beberapa pelanggaran, nanti kita tangkap dengan try catch gitu. Ya, try sama exception lah gitu. Nah, kemudian di sini kita nanti ada menu ya. Kalau misalnya menunya kita cetak pakai data sequence, itu lebih dinamis. Nah, ini kita dapat poin tambahan. Nah, jadi ini kita modifikasi function beli itemnya atau buy itemnya tadi dengan mengeliminasi redundancy code dan juga memanfaatkan inner function dan closure. Tuh. Sebenarnya kode for-nya ini kita ganti menggunakan fungsi begitu bisa. Kemudian kita jelaskan, cukup begitu aja sih sebenarnya. Nah, kita lihat codingannya dulu nih sambil kita jelaskan apa aja nih. Jadi langsung aja. Nah, ini untuk datanya kayak gini aja ya, dictionary begitu. Ini ada beberapa field. Ini dictionary murni ya. Jadi nggak ada kayak campuran apa begitu. Dia cuma kayak string, sambutan string ataupun integer. Cukup gitu-gitu aja, ada 4 gini. Ini tinggal kita ganti aja nanti. Nah, ini ada fungsinya choose hero. Choose hero sebenarnya kayak gini aja. Dia ngeprint, habis itu ada data selected hero yang dimana nanti kita akan pakai begitu. Kita akan lanjutkan ke ini ya. Jadi ini nanti nilai returnnya akan bakal ke sini. Contohnya dictionary. Di sini ini ngeprint menunya. Menunya bisa dibilang ini ngeprint si heroesnya aja sih. Heroesnya kemudian nanti ibaratkan nanti buat menyediakan apa yang bisa dipilih begitu. Ini ngeprint ini apa di print lewat for itu. Ya. Kemudian di sini input dan ini ada try except-nya ya. Jadi ini input semisal nih, ini ada ID 0, ini ID 0 apa, kita milih apa begitu. Nah, habis itu di sini baru diinisialisasikan aja. Selected hero yang kosong ini baru kita masukkan dengan si salah satu heroes yang ada di sini. Kalau misalnya memang semisal nih ada beberapa exception yang memang bakal di encounter atau exception yang bakal kena nanti adalah index error. Semisal inputnya ini lebih dari si panjangnya sini. Semisal nih, ini hero sudah disediakan 5. Kita masukkannya 6. Ya udah, ini nanti akan return uang input. Selanjutnya choose spell. Nah, choose spell ini masukkan aja hero yang udah ada tadi. Kita ngeprint biasa gitu, kemudian kita ngeprint spellnya apa aja yang bisa dipilih begitu, ya. Kemudian kita input. Nah, habis itu kita inisialisasikan aja sih. Nah, ya, selected hero spell. Jadi mana misal nih, spellnya si hero ini kita masukkan dictionary baru lagi, yaitu spell, yang dimana nanti spellnya itu sama dengan yang kita pilih tadi. Tuh. Nah, kemudian kita print aja apa yang sudah dipilih, kemudian kita return aja. Nah, jadi begini. Kalau misalnya kita sudah lihat dari dua fungsi ini, ada print format dan juga print for, yang dimana di situ akan kita lakukan redundancy code, eliminasi redundancy code. Jadi di sini memang bertele-tele, jadi langsung kita potong aja. Jadi sesuatu yang memang ya lebih pendek lah begitu.
Yaitu nanti akan kita eliminasi adalah print formatnya ini bagaimana dan formnya itu. Oke, selanjutnya lagi buy item atau beli itemnya yang nanti kita akan ganti lah namanya gitu. Nah, di sini selector hero ya seperti tadi si ini. Nah, kemudian kita ngeprint current datanya atau data si hero-nya ini apa aja, yaitu kita print namanya, print damage-nya, print sama gold-nya nih. Nah, jadi dari sini di sini if-nya, lihat nih, if-nya panjang nih. Ini udah kelihatan nih bisa kita potong ya sebenarnya. Nah, jadi di sini kita ambil role-nya apa, kalau misalnya role-nya mage ya udah kita print item-item mage begitu. Kemudian di sini ini minta input, semisal nih kita cek dulu goldnya. Kalau misalnya goldnya itu kurang dari si harga dari itemnya itu, maka langsung dibilang gold not enough, langsung return, langsung keluar gitu. Jadi function ini langsung return tiba-tiba, langsung begitulah. Kemudian else, kemudian ini kita kalau misalnya memang goldnya cukup aja, ya udah kita tambahkan damage si hero ini dengan si magicnya ini ya, kayak itemnya damage-nya berapa kita tambahkan dengan damage-nya si hero ini ya, jadi damage-nya hero ini makin gede lah gitu. Kemudian kita goldnya kita kurangi dengan si harga si itemnya itu, kemudian kasih buying sukses, kita ngeprint biasa. Kemudian kalau misalnya ada beberapa exception yang seperti dijelaskan sebelumnya, kayak index error atau segala macam, dia langsung keluarkan wrong input. Tuh. Nah, kemudian kalau misalnya assassin sama aja, lihat polanya ini di atas ini sama aja semua. Ini kelihatan ini bisa kita jadikan proxy. Ini sama aja, tetapi memang yang berbeda adalah data sequence atau struktur data yang akan dimanipulasi, gitu. Nah, selanjutnya nih, ya ini kalau misalnya goldnya itu kurang dari 250, kita langsung aja kita keluar gitu. Nah, kalau misalnya memang pengen mau input lagi atau mau beli lagi, tinggal di situ aja. Nah, langsung keluar aja Mobile Legends ini. Nah, di sini kita input, kalau misalnya mau lanjut, ya wes, kita langsung panggil fungsinya lagi. Kalau misalnya enggak, ya udah di return gitu aja. Fight Lord. Ya ini Lordnya 1000, select hero ya seperti dengan parameternya ini. Spellnya kita ambil juga. Ya, tuh. Kemudian kita fight begin, habis itu Lord kita langsung tampilkan aja. Dan di sini kalau misalnya Lordnya ini lebih dari 0, yaudah kita jalan aja terus. Di sini kita ngeprint pilihan lagi, gitu. Kita ngeprint pilihan yaitu si kalau misalnya kita langsung ngeprint pilihan yaitu ini hero sama damage-nya itu berapa, terus spellnya itu berapa. Nah, kalau ini baru nih minta input kalau misalnya mau damage si melukai si lordnya itu pakai damage-nya si hero bisa, pakai spell itu bisa. Ini misal nih kalau misalnya 0 otomatis itu pakai damage-nya hero, ya udah Lord HP Lord atau Lord darah Lordnya itu dikurangi dengan damage-nya hero. Kalau misalnya 1 berarti damage-nya si Lord ini darahnya si Lord ini dikurangi dengan spell gitu. Kalau misalnya memang ada beberapa ya langsung print exception, print wrong input aja kalau misalnya memang inputnya selain ini. Kemudian di sini ketika Lordnya itu lebih dari sama dengan lebih dari 0, ya udah kita kasih aja print hero-nya, print si Lordnya ini berapa HP-nya atau darahnya gitu. Kalau misalnya memang sudah apa ya, memang selain ini yaitu misalnya kurang dari 0 atau apa, Lordnya itu sudah kita kasih inisialisasikan aja lah darahnya itu 0, kemudian kita print aja jalan sukses, cukup gitu. Di sini kita print yang kita ngeprint biasa, kita hero-nya kita ambil dengan function choose hero, di mana choose hero ini kan return-nya kan hero kan. Kemudian nanti kan ini jadikan suatu parameter buat nge-choose spell-nya, kemudian flag sama dengan true. Tuh. Nah, di sini kita ngeprint si menunya apa aja, kita sediakan input, semisal input 1, maka kita langsung print aja si kurang datanya si hero-nya apa, role-nya apa, spell-nya apa, kurang begitu. Nah, kemudian kalau misalnya input 2 kita langsung buy item, kalau misalnya input 3 kita fight lord, kalau misalnya memang maunya exit ya. Exit flagnya sama false, sama dengan false. Kalau misalnya nanti dilanjutkan sampai bawah, dicek lagi flagnya nyata false, ini perulangan berhenti. Gitu aja. Nah, kita coba aja langsung. Nah, start nih. Nah, nih seperti yang tadi nih kita di print nih, datanya apa aja. Semisal masukin ID 0. Kita semisal Kagura, ada Kagura Flameshot sama Kagura Execute. Biasanya tuh ya Flameshot aja lah biar aman begitu. Kemudian di sini ini kita ngecek hero nih. Nah, cek hero udah kita langsung lihatkan nama hero-nya apa, ini role-nya apa, damage-nya berapa, spell-nya ini yang dipakai apa aja. Ini name sama Flameshot damage beratus gitulah. Kemudian semisal nih ini mau buy item, semisal buy item. Ini
Ini biar ada anti lifesteal, necklace of endurance. Habis itu bisa kalau misalnya biar eh, kita lanjut lagi. Ini goldnya 750 nih. Cukup nih kayaknya nih. Nah, ini boleh lightning round chain aja dah. Ya, banyak sukses. Lagi kita end aja dah, udah cukup lah, udah main sakit lah. Kemudian kita langsung fight lord ya. Fight lord kita pakai damage-nya si Kagura itu. Ini langsung berkurang. Misal kita damage-nya pakai flame shot, kurang lagi 200, 500 kurangi 200, 300. Misal kita ya kasih damage-nya si Kagura lagi. Udah, lotnya sama dengan 0, challenge sukses dan kita langsung exit. Cukup gitu aja. Ya. Bentar. Oke. Nah, jadi sebenarnya codingannya sudah memang berjalan lancar aja, tapi memang dalam segi komputasi di belakangnya kurang. Karena ada banyak yang memang bisa kita eliminasi dan juga kita gantikan ke sesuatu yang lebih baik gitu. Karena pemrograman fungsional, jadi kita terapkan saja pemrograman fungsional ini apa aja. Nah, jadi apa yang sudah diimplementasikan kita ubah jadi gini. Ini kalau misalnya soal data ini sama aja, tapi dari saya sendiri nampilkannya kayak JSON lah. Gini biar jelas. Kita punya dictionary apa aja. Ini. Kemudian di sini juga kita lebarkan aja biar kelihatan datanya apa aja. Dan di sini ini kita ada dua fungsi nih. Ini ada print for dan print format. Alasan dari dua ini. Nah, jadi menggunakan print for dan print format itu atas dasar apa? Atas dasar di sini kita melihat bahwa semua ngeprintnya itu menggunakan perulangan, dan perulangan ini berkali-kali. Dan dari sini polanya perulangan yang ditampilkan itu kita ngambil misal datanya apa, kemudian kita langsung nampilkan ID-nya, dan kita nanti tangkaplah beberapa dengan indeks yang sudah diulangi di sini. Nah, dari sini polanya itu hampir sama semua di beberapa fungsi, atau hampir di semua fungsi lah begitu. Nah, jadi fungsi di sini for-nya begini, yang dimana apa yang dilakukan polanya gitu, ambil datanya apa, ngeprintnya bagaimana. Di sini juga ambil datanya apa, ngeprintnya bagaimana. Dan di sini juga, jadi di sini ada banyak pengulangan tuh. Dalam pengulangan di sini, alangkah baiknya kita jadikan fungsi aja sesuatu yang memang hampir sama berkali-kali begitu. Dan juga ini untuk print for saja ya. Dan print for nanti kita gunakan rekursi ya. Ini kita gunakan rekursi. Jadi dengan rekursi ini komputasinya lebih pendek ketimbang lebih ringan ketimbang menggunakan iterasi yang didasari oleh perulangan begitu. Nah, oke. Di situ untuk for-nya begitu. Nah, selanjutnya untuk format. Lihat, untuk ke print formatnya polanya sama aja. Ini ada stringnya, format, habis itu masukin datanya apa. Sama semua untuk formatnya. Nah, maka dari itu kita bikin fungsi baru aja, yaitu print format. Kemudian kita masukin stringnya, kemudian masukin argumennya apa aja. Semisal stringnya yang kayak tadi nih, kayak ini. Stringnya masukin aja, masuk sini, kemudian sini. Masuk sini, habis itu format, kita masukin argumennya apa aja. Semisal argumennya ini, selected hero, selected damage, selected gold segala macam lah. Semuanya masuk di situ. Nanti kembalinya adalah nilai print. Ya, soalnya di dalam print. Nah, itu dasarnya karena memang ini format ini digunakan berkali-kali, kita jadikan function aja. Dan ini kita udah mengimplementasikan eliminasi redundancy code situ. Selanjutnya lagi, ini untuk print for-nya. Ini for-nya kita sudah bilang bahwa kita akan menggunakan menggunakan suatu data sequence dan juga menggunakan rekursi. Dan apa yang direkursi sebenarnya? Dan di sini kita jelaskan langsung ke function print for-nya. Print for-nya apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kita menginisialisasi variabelnya dulu. Yaitu kita kita langsung bikin length atau panjangnya si sequence-nya atau panjangnya si struktur datanya ini. Kemudian ini indeksnya, karena kita akan ngomong banyak soal angka seperti di sini. Kita akan banyak ngomong soal di sini si menunya lah gitu. 0, 1, 2. Kita jadikan indeksnya aja, kita sediakan saja indeksnya, yang dimana nanti ini ID-nya ini akan keluar berdasarkan panjangnya si sequence atau struktur datanya. Misal panjangnya 5, ini kita udah punya indeks 0 sampai 4 gitu ya. Ya 0 sampai 4, 5 dan segala macam lah gitu.
Nah, 5. Nah, untuk ngeprintnya kita jadikan sequence ini menjadi map kemudian list lagi gitu. Dan di sini kenapa kok kita lakukan begitu? Karena dengan begitu kita bisa ngeprintnya secara demikian begini. Kita masukkan ID-nya, kita masukkan detailnya. Ya. Jadi nanti fungsinya nanti isinya adalah penginisialisasikan suatu string dengan menyediakan dalamnya ini apa aja gitu. Semisal kita sediakan stringnya ID, habis string detail, masukin datanya apa gitu. Nanti akan di situ ya, ini masukin fungsinya, indeksnya ini sesuai dengan ini, kemudian sequence-nya apa. Sequence itu data yang akan masuk nanti. Kemudian di sini ada stop, ibarat kata ini ada stop stop conditionnya aja. Ya, kemudian misalnya iterator yang masuk nanti ternyata panjangnya itu sama dengan si data sequence-nya ini. Data sequence-nya 5 atau 6, iteratornya sudah 6, sudah langsung return, langsung keluar gitu aja. Dan kemudian ketika memang iteratornya memang tidak secara demikian begini, maka nanti suatu instruksi yang akan dijalankan atau statement yang akan dijalankan adalah ini, yang dimana kita panggil aja list mapnya ini apa, kemudian iteratornya berapa gitu. Kemudian kita return pemanggilan fungsi ini lagi ya, kembali lagi karena rekursi memanggil fungsi ini kembali gitu, memanggil dirinya sendiri. Nah, jadi setiap ini semua dijalankan, nanti iteratornya tambah 1, iterator tambah 1 begitu sampai nanti iteratornya sampai di sini nih. Sampai lengthnya sama dengan iteratornya sama dengan lengthnya inilah si struktur datanya. Nanti langsung berhenti. Gitu. Udah. Di sini. Jadi ini hampir metodenya ini pengulangan, tapi pengulangan yang dilakukan adalah bukan kayak bisa dibilang enggak kayak seperti for biasanya lah. Tapi di sini kita cuma memanggil fungsinya ini kembali, memanggil fungsi dan memanggil fungsi. Terus begitu sampai suatu kondisi seperti iterator sama dengan length ini ditemukan, kemudian semuanya berhenti. Gitu. Selanjutnya lagi ini pilih hero. Kita langsung apa yang kita ubah atau yang pengen kita lakukan berbeda dengan yang ini kita kasih tahu aja. Dan polanya yang ada itu adalah seperti begini. Ini kita inisialisasi variabelnya apa aja. Kemudian kita ngeprint. Habis itu nanti di dalamnya di sini kita langsung milih atau decision lah. Jadi ibaratkan dalam flowchart ini adalah diamond ya. Jadi ini bisa dibilang kayak decision making. Di sini kita sediakan variabel yang akan dikembalikan ya, karena nanti di return gitu. Variabelnya nanti kayak gini. Kemudian kita ngeprint. Kita masukkan aja print for-nya. Kita masukkan print for-nya, kita masukkan fungsinya aja karena yang di dalamnya ada menggunakan map, otomatis yang map adalah high order function, membutuhkan function dalam parameternya. Kita masukkan fungsinya aja begini. Nah, masukkan functionnya, kemudian kita masukkan apa yang akan di print itu seperti apa, yaitu ID. Kita masukkan variabel x yang dimana nanti ini adalah indeksnya yang kita inisiasikan di sini, nanti masuk di sini. Kemudian detail ini datanya yang mana gitu. Ya, mulai gini, apa yang di print, kemudian mau iteratornya itu mau mulai dari mana, mulai dari 0, kemudian data yang akan manipulasikan adalah data heroes, begitu print for-nya. Nah, kemudian kita masukkan input langsung kita casting aja sebagai integer, kemudian nanti masuk ke sini. Ya, ini untuk exception-nya cukup gini aja. Ya, exception-nya cukup gini aja. Jadi apapun pelanggaran yang memang ditemukan langsung di trace aja. Trace ini cuma ngeprint doang sih sebenarnya. Saya kan ngeprint selayaknya kayak exception ya, nanti langsung keluar gitu aja. Jadi untuk pilih hero cukup begini aja. Ini penjelasan ini memang sudah hampir kuat dan kita bisa kita pakai dengan beberapa fungsi di luar sana. Yaitu ada ini print mantra, hampir sama. Kita inisiasikan datanya, kemudian kita ngeprint. Ya, ngeprint apa yang di print, yaitu bentuk printnya begini. Ya, kemudian kita iteratornya mulai dari 0, kemudian masukin mantra, masukin input lagi. Ya, inisialisasikan jadi begini. Kemudian kita print format, gitu. Ya, selanjutnya lagi beli item. Beli item begini, datanya kita kasih dulu. Habis kita print format bagaimana, istilah kata ini current datanya ini seperti apa. Kemudian di sini karena kita lihat ini panjang banget, mana? Ya ini karena di sini adalah panjang banget, kita jadikan fungsi. Kita ngeprint for-nya bagaimana. Nanti hero-nya masuk bagaimana, tag types-nya itu bagaimana, ya. Karena
karena dia ini ngikutin si selected hero-nya ya. Ini selected hero-nya bagaimana, kemudian nanti kita masukin ini tag types-nya bagaimana. Tuh. Nah, di sini kita ngeprint secara for lagi. Ini print for-nya itu buat si item-item damage atau item physical damage atau item magical damage itu. Kemudian minta input lagi. Misal inputnya misal code-nya seperti ini. Sebentar. Nah ya, benar. Tag types ya inputnya. Jadi semisal ya input bener. Oke, jadi semisal nih si goldnya si lebih dari ini, si damage memang kurang, ya hampir sama lah kayak tadi, hampir sama, tapi untuk datanya kita ganti variabelnya jadi attack types begitu. Kalau misalnya ya sama, habis itu kita kasih print format, kemudian kita kasih exception, semisal ada suatu pelanggaran kita langsung raise begitu aja, kemudian kayak gini. Nah di sini ada apa eliminasi dari risiko, di mana di sini kan inputnya kalau misalnya Y-nya itu kecil atau Y-nya besar, dan daripada begitu jadi kita langsung minta inputnya apa, kemudian kita jadikan lower aja, langsung jadi mau itu nanti masuknya mau Y besar apa Y kecil akan tetap diterima. Soalnya apa, nanti apa yang akan masuk di down case ya, upper case sama apa ya bisa dibilang ya lower case ya. Jadi nanti apapun yang masuk nanti jadikan lower case atau bisa dibilang huruf kecil gitu. Nah langsung dibandingkan, kalau misalnya sama dengan Y kita langsung beli hero lagi, masukkan lagi, panggil fungsinya itu lagi, ya udah langsung di return gitu aja. Habis itu kalau misalnya memang selain ini return hero gitu aja ya. Kemudian ini hero role-nya G ya kayak tadi. Jadi ini hero role-nya kan udah kita tangkap ya dalam variabel begitu. Kemudian kalau misalnya kita bandingkan aja, kalau misalnya hero-nya mage, masukin aja hero-nya apa, kemudian attack types-nya kita ganti sihir sesuai dengan si dictionary ini, sesuai dictionary mau sihir atau serangan begitu. Ya, cuma gitu aja. Jadi sudah kita jadikan suatu fungsi dan pemilihannya tinggal kita panggil aja, masukkan variabelnya kira-kira yang masuk seperti apa gitu. Misalnya bertarung ya inisiasi datanya apa aja, kemudian kita ngeprint, kita sediakan print lot HP nih. Jadi nampilkan darah si lordnya di sini. Kemudian di sini kondisinya nih, kalau misalnya lordnya itu lebih dari 0 ya sampai sama kayak tadi lah. Print format kita masuk ngeprint, stringnya apa, parameternya apa aja, nanti akan di print lah, nanti masuk sini. Ya gitu. Soalnya habis itu kita minta input. Misal ya 0 gini, cuma gitu aja. Kalau misalnya memang lordnya itu lebih dari 0, kita kasih lord HP-nya, darah lordnya itu berapa, lord HP di mana di sini cuma function ngeprint US. Cuma gitu aja. Lord, nah ya gini-gini. Terus di sini baru nih, ini pilih hero, langsung panggil aja, kemudian ini variabelnya apa aja yang bakal kita print gitu. Nah, habis itu kita ngeprint biasa, minta input. Nah, ini minta input awal game, mau melanjut main atau batal. Habis itu di sini, kalau misalnya memang langsung main flag sama dengan true, perulangannya jalan. Kalau misalnya di sini false, perulangannya nggak jalan karena di sini selama si flag itu sama dengan true. Di sini kita ngeprint, habis kita punya variabel, ya punya list menu lah. Di sini menu, habis itu kita pakai print for, sudah langsung kita minta input, mintanya kayak apa, udah cukup gitu aja. Ini jadi kita nggak harus rinci banget ya, karena memang apa yang sudah kita lalui itu sudah cukup sudah cukup menjelaskan. Nah ayo kita coba ya kan. Oke, langsung saja. Misalnya mau tak pakai apa ya, aku fashion, aku pakai Lancelot aja deh ya. Pada hari-hari itu pakai Uranus ya. Oke, misal Lancelot kan nggak ada retry nih, ya udahlah execute ya. Oh ya, aku nge-troll flame shot. Nah ini ya lanjut main atau batal, lanjut main gitu. Kita cek hero-nya. Hero-nya ini ya assassin. Wah, Lancelot kan assassin, dia sangar ya. Damage-nya 200, spellnya taunya flame shot ya. Spellnya mage dipakai dia. Kemudian kita buy item lah. Buy item otomatis fisikal karena dia ini assassin ya. Karena dia udah ketemu assassin, dia otomatis yang ditampilkan adalah ya item-item fisikal gitu, item-item serangan. Kemudian biasanya itu apa ya? Aku juga pernah main Lancelot lagi.
biasanya tuh coba Blade F ya, BOD aja dah. Oke, BOD, lanjut beli lagi, ye. Guardku 300, ya udah War Egg. Ya. Dah, buying sukses. Dah. Slot damage-nya 700. Nah, aku mau fake nih. Nah, kita cicil pakai Helenshot dulu. Nah, habis itu, oh ya nggak ketemu ya. Nanti kita print aja di situ. Oke, di situ, oke, nanti dia langsung kita langsung slot, kita langsung ininya. Oke, 0. Udah sukses. Berarti ini darahnya slot berapa sih? 1000. Kita pakai 1 200, kita pakai 0 kurang. Oh ya, 900, habis itu kita anu lagi. Nah, ini nggak ngeprint ya. Kita exit dulu. Nah, kalau di sini kan kelihatan nih. Jadi di sini cuma diinisialisasikan tok. Nah, kalau misalnya diinisialisasikan, ini sebenarnya function as expression, dimana manggilnya harus kayak function lagi sebenarnya kan. Oke, udah. Oke, lanjut lagi. Kita coba lagi 0. Aku nggak mau bertele-tele 0. Habis itu langsung lanjut main. Habis itu aku fight lord tanpa item. Semisal aku pakai damage Kagura biasa. Oke. Di sini non type, dia jadi non type ya. Oke, di situ kita baikin lagi. Sebenarnya kan di sini non type. Load SP dia isinya print format, dia nggak bisa spiral secara begitu. Kalau misalnya begitu, semisal nih, kita ambil dulu lotnya bagaimana. Oke, kita langsung cara langsung ya. Debuggy ya memperbaiki secara langsung lah. Oke, load HP gitu. Semisal loadnya itu sama dengan 1000 ke HP. Dia langsung. Ini karena di Jupyter Notebook panggil taruh variabel tuh udah ke print semua. Kalau misalnya kayak gini dia nggak mau. Nah, kalau salah satu troubleshootingnya adalah begini. Kita ngeprint aja kayak gitu. Oke, di sini ya. Kita pisahkan aja begitu. Nah, gitu. Jadi print format ini tidak jadi seperti itu. Coba kita langsung load SP aja. Dia nggak keluar, non type dia. Nah, is not valuable. Dia print format, jadi print formatnya harus berulang kali kayak gitu. Ya udah, kita korbankan aja kayak gitu. Jikalau memang di situ memang tidak bisa, kita korbankan aja mending, ya kan? Jadi mana di sini, nah kita korbankan aja. Karena di sini bentuknya ngeprint, bukan bentuknya kayak string yang bentuknya string. Kalau misalnya bentuknya string masih bisa kita print. Jadi kita ubah aja gini. Pemanggilan ini nggak keluar. Kita print format aja. Nah, kita lanjutkan aja. Oke, no. Nah, kita langsung mulai lanjut lagi. Langsung fight lord. Kita kasih damage-nya Kagura. Nah, damage kelihatan tuh. Nah, kelihatan lagi. Udah sukses. Nah, cukup gitu aja. Jadi cukup gitu aja yang dijelaskan. Kita sudah melihat apa saja, kita analisis lah. Apa saja yang bisa kita kurangi. Jadi intinya pemrograman itu ada beberapa hal yang memang gak efektif, kita jadikan efektif lah. Jadi kita ngapain sih kita bikin codingan panjang-panjang, mempersulit diri untuk membaca? Ya udah, kita potong aja semua. Dengan beberapa alhamdulillahnya di pemrograman channel ini terdapat banyak hal yang memang ibarat kata suatu solusi kita untuk membuat suatu codingan itu lebih efektif menggunakan logika kita dan juga satu kebiasaan dalam pemrograman itu, sehingga apa yang kita baca aja secara kita baca enak karena pemrogramannya cukup pendek gitu. Jadi intinya kita cuma menganalisis dan juga memperbaiki codingan dan membuatnya secara efektif dan tidak panjang lah begitu. Oke, akhir kata ya mohon maaf kalau misalnya ada salah lah ya. Ini udah modul terakhir ya, langsung aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.